Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ibrahim dengan NIM 4414200113 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1 yang saya sebut nama beliau Bapak Sulaiman Dungo SPD MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik-teknik di laboratorium. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, segera olesi dengan salep Livertran, mentega atau larutan asam pikrat sebanyak 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat sebanyak 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat, keringkan dan olesi dengan salep Livertran. Yang ketiga, kulit terkena basah kuat. Jika terjadi kecelakaan tersebut, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat sebanyak 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Kemudian yang keempat, kulit kena brom. Jika terjadi kecelakaan tersebut, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Kemudian yang kelima, kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam itu dicuci dengan asam asetat sebanyak 1%, kemudian olesi dengan Livertran. Kemudian yang keenam, kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat sebanyak 1%. Kemudian yang selanjutnya, kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera dicuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Kemudian yang selanjutnya, mata terkena asam basa. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat sebanyak 1% menggunakan pencuci mata. Yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat sebanyak 1%. Kemudian yang ketiga, jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutan asam borat sebanyak 1%. Kemudian kecelakaan selanjutnya yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun. Yang pertama, jika terkena zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat, kemudian minum air susu murni. Kemudian yang ketiga, senyawa arsen atau raksa yang tertelan. Segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dengan segelas air hangat. Kemudian selanjutnya, jika gas klor atau bom terisap,
buka pakaian atas dan segera mengisap amoniak dan atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya mengisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Kemudian teknik laboratorium. Kemudian tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Beberapa asas keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, hanya percobaan yang sah dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Kemudian yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka, bukan menghirup dari jarak dekat. Kemudian yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air dan lakukan dengan seksama. Kemudian yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Kemudian yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Dan yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta, dan anggap semua bahan kimia itu beracun. Kemudian yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Kemudian yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer atau alat gelas dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain atau handuk untuk menjaga pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Kemudian yang kesembilan, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil duduk. Dan jika tidak, kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Dan yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sandal. Kemudian teknik kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal-hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan semuanya di meja pada akhir jam praktikum. Kemudian kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Kemudian yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Kemudian yang keempat, beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama, baca labelnya sebanyak 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kemudian yang ketiga, letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas, piala, labu atau tabung reaksi. Kemudian yang keempat, jangan masukkan pipet, penetes atau sudip ke dalam botol pereaksi. Kemudian yang kelima, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan sampai tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Kemudian yang keenam, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkan di atas meja. Kemudian selanjutnya 5. Apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan atau misalnya uap yang dibebaskan atau tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Kemudian yang keenam, gelas, piala, labu dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Kemudian
Kemudian teknik selanjutnya pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Kemudian perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut luar. Jika pembakarnya telah sempurna, pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning, yaitu pereduksi. Kemudian teknik selanjutnya menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lainnya dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar sebelumnya. Kemudian untuk mengukur volume cairan dengan teliti gunakan pipet atau buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola, isap dan tahan dengan melekatkan ujung jari pada paku pipet. Kemudian untuk mengukur volume cairan, kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Kemudian volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Kemudian golakan atau pembebasan uap secara mendadak. Karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didi, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda tersebut. Kemudian teknik selanjutnya memindahkan dan menimbang padatan. Pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki titik datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Kemudian menimbang. Cara menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, menggunakan timbangan yang benar. Gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang digunakan. Kemudian gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH pellet atau asam kuat. Kemudian selanjutnya gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Kemudian yang terakhir gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan sebanyak 0,0001 gram. Kemudian menimbang menggunakan timbangan top loading. Yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas ban timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat yang dapat ditimbang. Kemudian yang ketiga, jika Anda ingin melakukan tar dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Kemudian selanjutnya keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara berhati-hati yang telah disediakan. Kemudian biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Dan selanjutnya menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Kemudian pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Dan kemudian nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Selanjutnya, buka pintu timbangan analitik dan letakkan objek yang akan ditimbang di atas pen timbangan secara berhati-hati. Dan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan tar untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pen timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Kemudian, jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas pen timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah atau wadah gelas di atas pen timbangan. Kemudian menjatuhkan objek
ke atas pen timbangan. Selalulah berhati-hati meletakkan objek di atas pen timbangan. Kemudian selanjutnya meletakkan objek panas ke atas pan timbangan dan melebihi kapasitas maksimum timbangan. Dan kemudian duduk di atas meja timbangan dan memindahkan timbangan, karena seharusnya timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata, horizontal untuk dapat berfungsi sebagai mestinya, dan terlalu bersemangat dalam membersihkan pen timbangan dan selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Teknik selanjutnya yaitu pemindahan endapan. Yang pertama, penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan dari cairnya adalah dengan mencairkan kertas saring yang berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai yang kasar, dari berbagai mutu. Kemudian padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa menunggu padatan. Kemudian pemusingan atau centrifuge. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusing adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya yang sentrifugal atau gaya memutar cepat dalam lingkaran, bukan gravitasi. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penggunaan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.